Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Petra Ngalengan, kelas B, Prodi TI S1, mahasiswa Stikom UIN Kupang. Baik, sekarang ini saya akan mau membuat sebuah database tentang database perpustakaan dari PHP MyAdmin. Maka dari pada itu, pertama-tama kita harus membuka exam terlebih dahulu dan mengaktifkan Apache dan MySQL-nya dengan mengklik start di kedua modul tersebut. Oke, kalau sudah warna hijau seperti ini berarti sudah. Langkah selanjutnya langsung saja kita membuka Google Chrome untuk membuka phpMyAdmin dengan mengklik localhost phpMyAdmin. Oke, karena saya sudah pernah membuka terlebih dahulu maka otomatis sudah muncul. Langsung saja saya mengklik. Oke, ini adalah tampilan dari phpMyAdmin. Untuk membuat sebuah database baru, kita mengklik ikon baru. Kemudian kita membuat nama database-nya, yaitu namanya perpustakaan. Kemudian kita langsung saja klik buat. Oke, saya akan mau membuat 6 kabel. Yang pertama saya akan membuat kabel petugas dengan jumlah kolom, saya membuatnya 5 kolom. Kemudian klik kirim. Oke, sudah. Kolom yang pertama yaitu ada ID petugas, yang kedua nama petugas, yang ketiga jabatan petugas, yang keempat nomor telepon, yang kelima alamat. Oke, ID petugas jenisnya integer, yang panjang karakter saya membuatnya 5 saja. Kemudian ID petugas ini saya membuatnya menjadi primary key. Oke, kirim, dan saya langsung saja mencengkang di auto impremnya. Kemudian nama petugas lagi varchar, panjang karakternya 50. Sama yang lain kita tidak usah pikirkan. Lanjut saja ke kolom berikutnya, jabatan petugas varchar juga, panjang karakternya 50. Kemudian nomor telepon ini char dengan panjang karakter. Kalau nomor telepon otomatis 12. Kemudian alamat ini bisa varchar, bisa teks, namun di sini saya pilih teks dengan panjang karakter 50. Oke, kalau sudah langsung saja kita klik simpan. Oke, sudah. Ini kabel petugasnya sudah jadi, ini strukturnya. Sekarang kita akan membuat kabel baru lagi, kabel yang kedua, yang cara mengklik di basis data perpustakaan ini dan dibuat kabel. Kita buat kabel baru, yaitu kabel yang kedua, yaitu kabel anggota. Anggota. Oke, anggota dengan jumlah kolom saya membuatnya 6 kolom. Kemudian kirim. Oke, kita mengisi kolom-kolomnya. Yang pertama ada ID anggota, yang kedua ada kode anggota, yang ketiga ada nama anggota, yang keempat ada prodi, kemudian yang kelima ada nomor telepon, dan yang keenam ada alamat. Oke, ID anggota ini jenisnya integer dan panjang karakter saya membuatnya 5. Kemudian saya membuatnya sebagai primary key. Kemudian kita mencengkang auto impremnya. Oke, kita lanjut ke kolom berikut, yaitu kode anggota. Kode anggota itu jenisnya saya membuatnya char dengan panjang karakter saya membuatnya 4. Kemudian nama anggota varchar, panjang karakter 50. Yang lain tidak usah kita pikirkan lagi kecuali primary key-nya. Prodi. Oke, prodi saya membuatnya jenisnya yaitu char, prodi char dengan panjang karakter 4, karena saya cuma mengambil beberapa prodi dari Stikom UIN Kupang, yaitu contohnya ada TI S1, TI D3 dan SI S1. Nomor telepon otomatis char, saya jenisnya char dengan panjang karakter otomatis 12. Alamat teks dan 50. Oke, langsung saja kita simpan. Oke, sudah jadi 2 kabel. Kita bisa lihat di strukturnya, ini adalah kabel anggota. Kemudian kita membuat kabel baru lagi. Ini sudah ada 2 kabel.
kabel yang ketiga yaitu kabel buku. Oke. Di buku ini saya akan membuat sebanyak 7 kolom. Kemudian kita kirim. Oke. Kemudian nama. Yang pertama itu ada ID buku. Oke, yang kedua kode buku. Yang ketiga ada judul buku. Yang keempat itu ada jenis buku. Kemudian yang kelima penerbit buku. Kemudian yang keenam itu ada tahun terbit. Dan terakhir itu stok. Oke, ID buku tetap jenisnya integer, panjang karakter saya membuatnya 5 dengan saya membuatnya primary key. Kemudian kirim, saya akan mengaktifkan auto in frame-nya. Oke, sudah. Sekarang lanjut saja ke kode buku. Kode buku yaitu char dengan panjang karakter 4. Jangan tidak usah kita pikirkan, lanjut ke kolom berikut. Judul buku varchar panjang karakter 50. Penulis buku juga sama. Kemudian penerbit buku juga varchar dengan panjang karakternya sama 50. Kemudian tahun terbit saya menggunakan jenisnya char dengan panjang karakter cuma 4 karena tahun kan otomatis 4. Stok integer dengan panjang karakter saya membuatnya 3. Kemudian simpan. Oke, sudah ada tiga tabel. Saya akan lanjut ke tabel yang berikutnya, tabel keempat. Yaitu yang keempat saya membuat kabel rak. Oke, kabel rak jumlah kolomnya 4. Oke, sekarang kita kirim. Oke, kita mengisi kolom-kolomnya. Yang pertama itu ada ID rak. Kemudian ada nama rak. Kemudian lokasi rak. Dan yang berikut itu ada ID buku. Oke, jadi ID buku ini kan sebenarnya harus ada di kabel buku. Namun ada juga di kabel rak ini sebagai foreign key atau kunci kamu saja. Oke, ID rak integer, panjang karakter saya membuatnya sebagai 5. Dan saya membuatnya sebagai primary key. Kemudian saya mentionkan auto in frame-nya. Sudah, kemudian nama rak. Nama rak ini saya buat varchar, panjang karakternya 50. Kemudian ada lokasi rak. Lokasi rak juga sama, varchar dengan panjang karakter 50. Kemudian ID buku harus sama seperti ID kabel buku, yaitu kabel buku ikan integer jadi sama dan panjang karakternya juga harus sama, itu 5. Kemudian langsung saja kita simpan. Oke, sekarang sudah jadi 4 kabel. Saya akan membuat kabel yang kelima lagi, yaitu kabel peminjaman. Oke, kabel peminjaman dan jumlah kolom adalah 6. Oke, langsung saja kita klik kirim. Oke, kita membuat seperti langkah-langkah berikutnya, yaitu mengisi kolom-kolom tersebut. Yang pertama ada ID peminjaman. Yang kedua ada tanggal pinjam. Kemudian ada tanggal pengembalian. Kemudian ada ID buku yang berfungsi sebagai foreign key. Ada ID anggota juga sebagai peminjam buku. Kemudian ada ID petugas bagi orang yang meminjamkan buku, petugas di perpustakaan. Oke, ID peminjaman ini integer dengan panjang karakter 5. Saya akan membuatnya sebagai primary key. Kemudian mengaktifkan auto in frame-nya. Kemudian tanggal pinjam saya membuat jenisnya get. Panjang karakter tidak usah, sama seperti tanggal pengembalian juga panjang karakter tidak usah. ID buku integer harus sama, panjang karakternya 5. Sama ID anggota juga. Kemudian ID petugas juga harus sama.
Oke, sekarang kita simpan. Oke, kita lanjut ke kabel yang terakhir. Ini kita bisa lihat sudah ada 5 kabel. Kita buat kabel yang terakhir, yaitu ada kabel pengembalian. Pengembalian, oke. Kabel pengembalian juga sama, ada 6 kolom. Saya buatnya kirim. Oke, kita mengisi kolom-kolomnya lagi seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu ada ID pengembalian. Oke, kemudian tanggal pengembalian, kemudian ada denda. Ya, denda ini kan untuk siapa mengembalikannya terlambat. Kemudian ada ID buku, kemudian ada ID anggota, dan ada ID petugas. Oke, kita mengisi jenisnya. ID pengembalian jenisnya integer, kemudian panjang karakternya 5. Kemudian saya membuatnya sebagai primary key. Kemudian auto increment-nya saya centang. Tanggal pengembalian yaitu get, panjang karakter tidak usah. Denda saya buat int dan panjang karakternya set class. Oh, ini tidak usah, maaf, di denda integer dan panjang karakter set class. Kemudian ID buku harus sama seperti sebelumnya, yaitu 5. ID anggota juga sama. Kemudian ID petugas juga sama. Oke, setelah sudah, langsung saja kita menyimpannya. Oke, ini adalah struktur dari kabel pengembalian. Oke, saya sudah membuat 6 kabel. Ya, kita bisa lihat ada kabel anggota, kabel buku, kabel peminjaman, kabel pengembalian, kabel petugas, dan kabel rak. Oke, database perpustakaan sekarang sudah ada dan terdiri dari 6 kabel. Sebelum saya mengisi rakanya, saya akan memasang terlebih dahulu relationship atau relasi. Kemudian sebelum memasang relasi juga, saya harus membuat indeks terlebih dahulu supaya bisa terhubung yang namanya foreign key atau kunci kam. Oke, untuk membuat indeks kita langsung saja ke basis data perpustakaan. Kemudian membuat indeks itu, saya akan membuat indeks dari kabel pengembalian dulu. Kita langsung saja klik di strukturnya dari kabel pengembalian. Oke, saya akan membuat ID anggota dan ID buku sebagai indeksnya. Pertama ID anggota, kita klik di lainnya. Kalau di bahasa Inggris itu more biasa. Pilih indeks, kemudian langsung saja oke. Oke, ini berarti sudah berubah menjadi indeks setelah warna silver. Ini sudah berubah. Kemudian sama ID buku juga, kita buat hal yang sama. Indeks, kemudian oke. Oke, jadi di kabel pengembalian sudah ada 2 foreign key, yaitu ID buku dan ID anggota dan ID pengembalian sebagai primary key. Oke, sekarang kita akan membuat foreign key lagi di kabel peminjaman. Oke, kabel peminjaman langsung saja kita klik struktur. Di sini saya akan membuat sebagai ID anggota. Buat hal yang sama, indeks, kemudian oke. Kemudian dengan ID petugas, indeks, oke. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke basis data perpustakaan. Sekarang kita akan membuat di tabel rak. Langsung saja di strukturnya. Oh, di ID buku ini sebagai foreign key, lainnya indeks. Oke, sudah. Kembali ke basis database perpustakaan. Setelah itu kemudian saya akan membuka kabel pengembalian untuk mengikuti strukturnya sudah tadi. Setelah oke, perubahannya kita sudah lihat foreign key-nya. Kalau sudah jadi, bisa kita kembali ke database-nya dan kita bisa akan memasang relationship-nya sudah. Sekarang saya akan menyusun dengan rapi relationship-nya, yaitu kita ke basis data dan kita ke lainnya, kemudian kita pilih designer. Oke, kita akan menyusun dengan rapi supaya penarikan relasinya baik. Oke,
kabel pengembalian di sini. Tunggu, ini masih loading. Kemudian nanti buku, kabel bukunya di sini. Kemudian anggota, kabel anggota. Saya menyusunnya biar rapi. Kabel anggotanya di sini. Kemudian kabel rak, dan ada kabel peminjaman dan kabel petugas. Kabel peminjaman, kabel petugas. Oke, kita akan meng-create relationship-nya dari ID anggota, bakal ulang, create ID anggota. Kita pilih foreign key-nya di kabel pengembalian. Oke, sudah tadi ada kabel peminjaman. Oke, saya akan menyusunnya dengan rapi lagi. Maaf. Oke, saya akan masuk kembali untuk membuatnya kembali. Kemudian kabel pengembalian, ada kabel pengembalian, kabel buku, kemudian kabel rak, ada kabel anggota, kabel petugas, dan kabel peminjaman. Oke, sekarang ini kita akan membuat thread-nya lagi, yaitu garis ID buku, pilih ID buku, kemudian foreign key-nya di kabel rak. Oke, create. Oke, kita sudah create. Kita menyusun ulang biar rapi. Bagian anggota, buku, kabel rak, petugas, peminjaman. Oke, setelah itu kita akan create lagi dari ID petugas yang ada di perpustakaan petugas menuju ke ID peminjaman petugas. ID petugas. Oke, sudah. Pengembalian buku, anggota, rak, petugas, peminjaman. Oke, kemudian yang berikut lagi ada ID rak dengan sudah.
Kemudian setelah itu langsung saja kita save, menyimpan. Oke, kita simpan halaman. Nama halaman akan namanya menjadi halaman relasi 1. Relasi, oke, kirim. Oke. Setelah sudah setelah selesai memasang relasinya, kita kembali ke database-nya lagi dan melakukan pengisian data. Oke, untuk melakukan pengisian data, yaitu kita klik di kabel anggota ini, kita klik tambahkan. Oke, klik tambahkan. Oke, baik, sekarang saya akan mengisi datanya dari kabel anggota. Yang pertama ada ID anggota, yaitu saya akan mengisi menjadi 00001. Kode anggota yaitu A 00001. Nama anggota saya akan contoh yaitu Petra. Kemudian prodi TI S1. Kemudian nomor telepon 082247. Alamat contohnya yaitu Sikumana. Oke, lanjut lagi, saya akan membuat kabel yang berikut. Saya akan membuat data yang berikut, data yang berikut yaitu kesalahan memproses permintaan pesan kesalahan error. Oke, lanjut. ID anggota 00002. Kemudian kode anggotanya B 002. Nama anggotanya contohnya Vania. Prodi TI S1. Kemudian nomor telepon contohnya 081 338 678 9. Alamat Pasir Panjang. Oke, kita akan membuat berikut lagi. Lanjutkan penambahan untuk contohnya saja 5. Oke, saya akan mencontoh 5. Oke. Nama yang data yang ketiga contohnya 00003. Kode anggota A 003. Nama anggotanya contohnya Milan. Prodi TIG S1. Nomor telepon 082 333 678 543. Alamat contohnya Fatu Koa. Oke, data yang berikut ID anggota contohnya 00004. Kode anggota A004. Kemudian nama anggotanya contohnya adalah Ray.
Prodi contohnya KIG3, nomor telepon 085 253 345 244. Alamat contoh mau Lava. Oke, yang berikut, tabel yang berikut yaitu contohnya ID anggota 00005, kode anggota contohnya A005, nama anggota contohnya Niki, Prodi SI S1, nomor telepon contohnya 081 253 444 800. Alamat contoh Oipura. Oke, setelah selesai langsung saja kita klik kirim. Oke, langsung saja kita mengirimnya. Kita kirim. Oh, ada terjadi kesalahan. Ya, sabar, saya lihat kesalahannya dulu. ID anggota. Oke, sabar. Oke, maaf tadi karena ada error. Jadi sekarang saya akan mengisi ulang datanya lagi. Saya akan mengisi ulang yaitu seperti yang sudah terisi tadi. Kemudian contohnya kayu. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh membuatnya 5 data saja untuk memberikan contoh. Oke, basis data belum dipilih. Oh, kita harus memilih basis datanya dulu. Ini sudah basis data perpustakaan. Oke, strukturnya
kakak yang kedua, maaf tadi error, jadi saya harus mengisi kakaknya ulang lagi. Contohnya yaitu OEBA. Oke, saya akan memberikan contoh 2 kakak saja, kemudian kirim. Oke, sudah. Ini kita bisa lihatnya ada 2 kakak, 2 struktur kakak. Kita bisa lihatnya di menu struktur. Ini mana kali ID anggota, bisa lagi ID anggota di strukturnya, bisa aja. Ini kita bisa lihat ada 2 data, 2 contoh data yang sudah saya buat, yaitu ada nama anggota, ini juga. Oke, sekarang saya akan membuat contoh yang berikut lagi, mengisi data dari kabel anggota sudah. Sekarang saya akan garis kabel buku lagi, struktur itu saya klik tambahkan. Oke, saya akan memberikan contoh dua kabel 2 data saja karena pengaruh waktu, soalnya mohon maaf karena sebenarnya saya mau buat 20 data, tapi karena faktor waktu dan laptop saya juga baru jadi saya membuatnya untuk buru waktu. Jadi sebagai contoh saya buatnya 2 data saja. Kemudian contoh ID buku yang pertama yaitu 0001 dengan kode B001. Kemudian judul buku saya memberikan contoh judul bukunya yaitu contohnya buku Laskar, maaf, contohnya yaitu buku Falak. Penulis contohnya saja Milan. Kemudian penerbit buku contoh penerbit bukunya itu Erlangga. Tahun terbit contohnya 2007. Kemudian skoknya yaitu contoh skoknya ada 9. Oke. Kemudian yang berikut data yang kedua ada buku, contohnya saya buku database. Contoh ID buku, contoh ID bukunya yaitu 0002. Kode buku contohnya B002. Judul buku contohnya database. Penulis buku contohnya Serafin. Kemudian penerbit buku contohnya Erlangga. Contoh. Kemudian tahun terbit contohnya 2012. Skok yaitu contoh 5. Oke, sudah selesai, langsung saja kita klik kirim. Oke, ini sudah selesai. Ada 2 data yang sudah saya buat, kita bisa lihatnya di Jengajahi. Oke, ini ada 2 data, yaitu ada judul buku Falak dan judul buku database. Oke, sekarang saya akan mengisi data di kabel berikut lagi, yaitu kabel peminjaman. Kita klik tambahkan. Oke, ID peminjaman yang pertama contoh 0001. Contohnya tanggal pinjam, contohnya tanggal pinjam
5 April Senin. Contohnya 5 contohnya 5 April 2021. Oke. Kemudian tanggal pengembaliannya contohnya 7. Oke. Ini contohnya 5 atau contohnya 2. Oke. Contoh 2021/04/05. Oke, ID bukunya yang dipinjam contohnya 001, ID anggota, ID petugas contohnya 00001. Kemudian ID peminjaman yang kedua nilai 00. Maaf, kita harus membuat petugas dulu. Oke, kita harus mengisi data petugas terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan mengisi data petugas terlebih dahulu. Oke, kita akan mengisi data petugas. Oke, ID petugas contohnya 001. Nama petugas, contoh nama petugas yaitu contohnya Ngaya. Jabatan yaitu staf perpustakaan, staf perpustakaan. Nomor telepon contohnya 0813346786. Contohnya alamatnya di Kuanino. Oke. Kemudian di data kedua contohnya ID petugas 0002. Nama petugas contohnya itu Mekos. Kemudian jabatan petugas kepala perpustakaan. Kemudian nomor telepon contohnya 081235333555. Alamat contohnya di Penfui. Oke, saya akan memberikan dulu contoh data saja karena waktu juga, soalnya saya kerja terlambat karena faktor laptop saya baru jadi. Oke, langsung saja kita klik kirim. Kalau kita mau membuat data baru lagi, ini kita bisa kliknya ditambahkan sebagai baris baru. Namun saya membuat 2 contoh saja, langsung saja klik kirim. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ada 2 baris ditambahkan. Kita bisa lihatnya di Jengayahi sudah ada 2 data. Ini kita bisa lihatnya, ini ada ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon dan alamat. Oke, kita akan mengisi data di tabel berikut lagi, yaitu saya akan mengisinya di data
peminjaman. Ditambahkan ID peminjaman contohnya 001, tanggal pinjam contohnya tanggal 5, contohnya 2021/04. Kemudian tanggal pengembalian contohnya tanggal 8. ID buku yang dipinjam 001, ID anggota 01, ID petugas. Kita bisa mengisinya yaitu 1 ngaya. Yang kedua yang kedua yaitu ID peminjaman 00002. Kemudian dia ada meminjam di tanggal, contohnya di tanggal 3, contohnya tanggal 9 20/01/04/09. Tanggal pengembaliannya di tanggal 14 contoh. ID bukunya 002, ID anggotanya 002, ID petugasnya contohnya ngaya 1. Langsung kita dikirim. Ada sementara proses. Sudah ada 2 data. Ini kita bisa lihatnya ya, ID peminjaman. Ini kita bisa lihat. Sekarang kita akan mengisi data baru lagi di tabel pengembalian. Kita tambahkan. Yang pertama ada ID pengembalian 00001. Tanggal pengembalian yang pertama yaitu ada di tanggal 8. Sudah diisi. Kemudian denda contohnya 5.000. ID buku contohnya 001, ID anggota contohnya di ini. Kemudian ID petugas contoh. Kemudian data yang kedua contohnya 002. Tanggal pengembalian contohnya tanggal 14. Kemudian denda contohnya 3.000. ID buku 002, ID anggotanya contohnya ini. Kemudian ID petugas 002. Sekarang sudah langsung saja kita kirim. Sudah 2 data sudah terisi, terlihatnya di Jelajahi. Ini ada 2 data yang sudah terisi. Sekarang kita akan mengisi data yang terakhir yaitu data rak. Yang pertama ID rak contohnya 00001. Nama rak contohnya rak database, contohnya rak database. Kemudian lokasi rak contohnya lorong 1. ID buku contohnya ini. Kemudian yang kedua contohnya 0002. Nama rak contohnya di rak Cerika.
kemudian lokasi red contohnya di lorong 3, kemudian ID buku, kita pilih yang ini, kemudian langsung saja kita kirim. Oke, baik, jadi sekarang saya sudah selesai mengisi data-data tersebut. Oke, ini saya sudah selesai mengisi data-data. Kita bisa lihatnya ini ada di database. Data rak ada 2. Contohnya ini kita bisa lihat. Jadi saya sudah selesai mengisi data-data tersebut di dalam database perpustakaan. Oke. Ini kita bisa lihat semuanya sudah terisi. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai mengisi data-data tersebut di dalam sebuah database perpustakaan. Saya sudah selesai membuat database perpustakaan. Baik,